Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 202.385 hektar terdiri atas 19 kecamatan, 273 desa, dan 7 kelurahan. Dengan jumlah penduduk tahun 2022 yaitu 1.501.145 jiwa. Sekitar 36% dari luas wilayahnya berupa lahan pertanian dan 35% diantaranya berupa hutan produksi. Kabupaten Grobogan sebagai salah satu wilayah aglomerasi kawasan strategis nasional Kedung Sepur dari waktu ke waktu semakin berkembang. Selain dari peningkatan kegiatan pertanian sebagai andalan, juga tumbuhnya kegiatan perdagangan, jasa, industri, dan permukiman. Grobogan bersemi terus berbenah, membangun daerah dan mengembangkan wilayah. Kolaborasi Pentahelix dalam berbagai program pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2022 Kabupaten Grobogan yang tumbuh positif 5,98% di atas Jawa Tengah dan nasional. Pertumbuhan ekonomi ini bahkan melebihi di masa sebelum pandemi. Gerakan bersama pemberantasan kemiskinan mampu menurunkan angka kemiskinan 2022 menjadi 11,80% dari tahun sebelumnya. Indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 70,97%. Angka TPT sebesar 4,4% lebih baik daripada Jawa Tengah dan nasional. Serta laju kenaikan inflasi masih terkendali 6,04% di tengah gejolak kenaikan harga BBM dan krisis global di sektor energi dan pangan. Pembiayaan pembangunan mengoptimalkan sumber dana APBN, APBD provinsi maupun kabupaten, termasuk melalui pinjaman daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan serta CSR perusahaan. Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jalan kondisi mantap sebesar 85,25%, irigasi dalam kondisi baik 85,86%, cakupan pelayanan air minum 86,2%, dan cakupan pelayanan air limbah domestik sebesar 77,37%. Produksi pajale padi sebesar 787.542 ton, peringkat ke-7 se-Indonesia. Jagung sebesar 835.510 ton, terbesar se-Indonesia. Dan kedelai sebesar 43.693 ton, terbesar se-Indonesia. Dengan PDRB sektor pertanian dapat tumbuh sebesar 2,25%. Akses jalan Dabong arah Karanganyar sampai Perdadi sae. Terima kasih buat jalan dari Karanganyar menuju Dabong. Dulu belenyok, sekarang bagus sekali. Dulu jelek pas nggak bisa dilewati mobil, sekarang bisa dilewati mobil. Sekarang petani-petani Karanganyar sama Dabong sekarang enak, lancar. Bupati jalannya dibangun supaya baik. Saya kalau ke pasar tidak kepetel. Bersama-sama 3, 2, 1. Dengan dibangunnya jalan menuju Sragen ini sangat memudahkan kami para pemuda untuk terutama pergi ke kota dan juga sangat membantu masyarakat dalam transportasi baik itu pertanian maupun kebutuhan lainnya. Anak sekolah gue orang tahu tekan, ya kebelet. Setiap hujan, terus kebelet maupun orang tekan sekolah. Warga Desa Prigi, Kecamatan Gedung Jati, Kabupaten Grobogan sangat mengucapkan terima kasih atas pembangunan jalan desa dari Ngombak sampai Prigi sehingga sampai selesai, dan terima kasih kepada Kabupaten Grobogan.
Alangkah baiknya itu apa ya? Dicorpul semua gitu loh Pak. Biar kalau saya antar anak sekolah, ponakan sekolah itu biar keren gitu. Sekolahan gedung ini sebelum diperbaiki, sekolahnya sudah rapuh. Akhirnya gedung ini roboh semua, sama pohon di depan ini juga tumbang jatuh ke belakang sehingga roboh total. Gedung setelah diperbaiki, semua guru dan anak-anak sangat senang sekali karena guru-gurunya gedungnya roboh tidak bisa dipakai. Sekarang gedungnya lebih bagus, dari gedung-gedung yang lain malah lebih bagus. Anak-anak sangat suka sekali, sangat antusias sekali. Terima kasih Bu Sri sudah memberkati kami. Ayo, terus semangat dan bangkit bersama untuk terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya. Jalannya rusak Mas, terus harusnya diperbaiki biar ekonomi juga lancar, terus akses kemana-mana enak gitu loh Mas. Kalau pergi susah itu ya tuh matol, itu hujan banjir, ngerujan banjir, airnya penuh itu. Yang ini, yang itu Porboh ini, yang Porboh itu ya banjir, ya jalannya yang itu, yang pelentong semua. Harapan ke depan kami buat pemerintah, buat Desa Pasiraman, semoga ada pembangunan talud supaya nggak banjir. Dan untuk harapan kami ke depan untuk irigasi itu untuk segera direalisasi karena itu salah satunya untuk bisa mengurangi banjir yang ada di Lemah Putih dan sekitarnya. Karena apa? Untuk Lemah Putih setiap ada hujan dari Pegunungan Kendeng itu pasti banjir.
Alhamdulillah, setelah lebih dari 2 tahun diterpa pandemi COVID-19, kita mulai bangkit untuk kemajuan bersama. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mengalami tren positif dari tahun sebelumnya, bahkan melebihi sebelum masa pandemi. IPM akan terus kita genjot untuk dapat meningkatkan kualitas diri. Angka kemiskinan dan TPT harus semakin menurun. Bahkan kemiskinan ekstrim harus dapat kita hapuskan. Dengan penuh semangat, kita harus bergerak untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2024 yang semakin berkualitas. Penguatan sumber daya manusia untuk keberlanjutan perekonomian daerah harus didukung dengan program dan kegiatan pembangunan yang tepat dan realistis. Mari rembuk bareng, bergotong royong, bahu-membahu, bersama mewujudkan Grobogan lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya. Dalam rangka upaya pembangunan berkelanjutan, beberapa rencana strategis sudah dipersiapkan di tahun 2024 dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya penguatan daya saing SDM, perekonomian daerah, dan peningkatan reformasi birokrasi, antara lain Musrenbang RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024 dengan tema penguatan daya saing SDM dan perekonomian daerah didukung peningkatan reformasi birokrasi. Tema pembangunan tahun 2024 masih tetap fokus terkait penguatan ekonomi dan infrastruktur dengan didukung sumber daya manusia sebagai dasarnya. Semoga melalui Musrenbang ini dapat menghasilkan program dan kegiatan prioritas yang tepat dan bermanfaat untuk mengatasi permasalahan masyarakat menuju Grobogan lebih sejahtera. Terima kasih kami sampaikan kepada anggota Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan, jajaran pemerintah dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa atau kelurahan, para akademisi, pengusaha, media, dan tentunya seluruh komponen masyarakat yang telah berpartisipasi bahu-membahu dalam membangun Kabupaten Grobogan.
Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam mengatasi permasalahan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan. Untuk itu, mari bergotong royong, kerja bersama, bersinergi, dan berkolaborasi dalam mewujudkan Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya. Ayo, rembuk bareng bangun Grobogan.